Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanari Pinda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal yang saya pilih yang berjudul Improve the Stake Estimation to Adjust for Treatment, Switching in Randomized Trial, G-Estimation to address Time Dependent Confounding yang ditulis oleh Nicholas R. dan teman-temannya. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah treatment switching merupakan kondisi ketika pasien berpindah dari kelompok kontrol ke terapi eksperimental. Selama penelitian berlangsung, kondisi ini sering terjadi pada uji klinis kanker dan dapat menyebabkan bias dalam analisis efektivitas pengobatan. Bias tersebut menjadi lebih besar ketika terdapat time dependent confounding, yaitu faktor yang berubah seiring waktu dan memengaruhi keputusan pengobatan serta outcome pasien. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu mengatasi permasalahan tersebut agar estimasi efek pengobatan menjadi lebih akurat. Adapun tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi metode two-stage estimation dengan G-estimation sebagai metode penyesuaian treatment switching pada uji klinis acak. Metode ini dikembangkan untuk mengatasi bias yang muncul akibat time-dependent confounding, sehingga dapat menghasilkan estimasi efek pengobatan yang lebih akurat dan mendekati kondisi sebenarnya. Yang kedua, tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi performa metode TSEGAS membandingkan TSEGAS dengan metode TSE-SIM, IPCW, dan RPS-FTM. Yang ketiga, menilai tingkat bias dan akurasi masing-masing metode pada berbagai skenario simulasi. Yang keempat, menentukan metode yang paling efektif dalam mengestimasi efek pengobatan dan survival pasien. Kemudian, metode statistika yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu ITT, bertujuan untuk analisis dasar tanpa penyesuaian terhadap treatment switching. Yang kedua, TSI-SIM bertujuan untuk mengoreksi treatment switching pada kondisi sederhana tanpa time-dependent confounding. Yang ketiga, TSE-GAS mengatasi treatment switching yang melibatkan time-dependent confounding. Yang keempat, IPCW bertujuan untuk mengurangi bias melalui pembobatan berdasarkan probabilitas sensoring. Dan yang terakhir adalah RPS-FTM untuk mengestimasi waktu survival yang akan terjadi jika tidak ada treatment switching. Kemudian, identifikasi variabel confounder. Confounder yang diidentifikasikan dalam penelitian ini adalah metastatic disease atau penyakit metastatik. Mengapa ia menjadi confounder? Terdapat beberapa alasan mengapa ia menjadi confounder. Yang pertama yaitu mempengaruhi keputusan pasien untuk melakukan treatment switching. Yang kedua, mempengaruhi peluang kelangsungan hidup survival pasien. Dan yang ketiga, kondisinya dapat berubah selama masa pengamatan sehingga termasuk time dependent confounder. Variabel ini memiliki dampak terhadap penelitian. Dampaknya adalah jika ia tidak dikendalikan, maka variabel ini dapat menyebabkan hubungan antara treatment switching dan survival menjadi bias sehingga efek pengobatan yang sebenarnya sulit diestimasi secara akurat. Adapun cara mengidentifikasi dan menangani confounder yaitu dengan peneliti mengidentifikasi confounder sebagai variabel yang berhubungan dengan treatment switching dan survival pasien, serta memiliki pasien menyebabkan confounding by indication sehingga perlu dikendalikan dalam analisis. Dengan dilakukannya penanganan confounder dengan 3 metode sebagai berikut, yaitu metodenya TSE-CAS, IPCW, dan RPS-FTM. Ketiga metode ini mampu mengendalikan pengaruh time-dependent confounding yang muncul selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, bias akibat treatment switching dapat dikurangi sehingga estimasi efek pengobatan dan survival pasien menjadi lebih akurat dan mendekati kondisi yang sebenarnya. Hasil utama dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil simulasi yang terdapat pada penelitian ini, metode TSE-GAS mampu mengatasi bias akibat treatment switching yang disertai time dependent confounding dengan lebih baik dibandingkan metode lainnya. Metode ini menghasilkan estimasi efek pengobatan yang lebih akurat dan konsisten pada berbagai skenario simulasi. Sementara itu, TSE-SIM hanya memberikan hasil yang baik ketika tidak terdapat time-dependent confounding, tetapi menghasilkan bias yang cukup besar ketika kondisi tersebut muncul. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa IPCW dan RPS-FTM mampu mengurangi bias, namun TSE-GAS memberikan performa yang paling stabil dan mendekati nilai sebenarnya. Adapun temuan penting pada penelitian ini ada
Pertama, TSSI bekerja baik ketika tidak terdapat time dependent compounding. Yang kedua, TSSI menghasilkan bias yang lebih tinggi ketika terdapat time dependent compounding. Yang ketiga, TSEGAS IPCW dan RPSFTM mampu mengurangi bias akibat treatment switching. Yang keempat, TSEGAS menunjukkan performa yang paling stabil dan menghasilkan estimasi yang paling akurat. Dan yang terakhir, TSEGAS direkomendasikan untuk mengatasi treatment switching yang melibatkan time dependent compounding. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah keberadaan treatment switching dalam uji klinis dapat menyebabkan bias dalam estimasi efek pengobatan, terutama ketika terdapat time dependent compounding, yaitu variabel yang berubah seiring waktu dan memengaruhi keputusan pengobatan serta outcome pasien. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode TSEGS mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan lebih baik dibandingkan metode pembanding lainnya. BSEGS menghasilkan estimasi yang lebih akurat, memiliki tingkat bias yang lebih rendah, dan menunjukkan performa yang lebih stabil pada berbagai skenario simulasi. Oleh karena itu, metode TSEGS dapat direkomendasikan sebagai alternatif yang efektif untuk menyesuaikan treatment switching dan meningkatkan keakuratan analisis pada uji klinis, khususnya pada penelitian yang melibatkan perubahan terapi selama masa pengamatan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.